Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat KBT, kita lanjutkan kajian kita tentang membangun personality. Memang untuk membangun personality ini panjang, ya, sangat panjang. Di surat para penyair, suara itu artinya para penyair. Ternyata Allah mengakui eksistensi para penyair, sehingga dilampirkan dalam Kitabullah ini menjadi satu surat, yaitu surat Asy-Syu'ara. Di ayat 3 Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau menjadi bakhiun. Bakhiun di sini diartikan membinasakan. Ya. Terjemahan Depak ini menerjemahkan bakhiun itu membinasakan. Nanti akan tabrakan dengan halaka, ya. Halaka juga artinya binasa. Gitu. Kalau halaka itu adalah musnahnya satu peradaban, hilangnya satu peradaban. Kalau bakhiun ini dia arahnya ke nafs. Ya. Kalau saya lebih suka dengan istilah terobsesi. Ya. Si Rasul nafsnya terobsesi. Kenapa dia terobsesi? Allah yakunu mu'minin. Karena mereka itu tak jua menjadi seorang mukmin. Itu. Jadi bakhiun itu adalah obsesi pada nafs, cuman dia bekerjanya secara horizontal. Jadi obsesifnya itu eksistensial, bukan obsesif secara mental, bukan. Nah, karena kalau orang terobsesif secara mental itu akhirnya bisa menjadi gila, ya. Ya. Enggak. Ada obsesi secara eksistensial. Itu. Terusik, sedikit terusik, sedikit terganggu. Kenapa? Karena penduduk Mekah saat itu tidak percaya
atas risalah yang dibawanya. Memang ini sangat manusiawi ya, manusiawi. Ketika orang lain tidak mengakui atas apa yang ada pada diri kita, atas apa yang kita presentasikan. Wah, ini agak, mohon maaf ya, ini agak sedikit terganggu. Anggap aja back, ya, anggap aja back music ya. Tetangga sebelah lagi ngebangun rumah. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu fokus kita terhadap kajian ini. Atas apa yang ada sama kita, orang tidak percaya itu tentu akan mengganggu diri kita ya. Mungkin ada sedikit pengaruh lah. Nah, inilah yang disebut dengan bakhilun itu. Nah, kalau percaya ya. Karena di ayat atasnya diawali dengan watilka ayatul kitabil mubin. Makanya saya bilang atas ini salah. Ayat-ayat yang bersumber dari kitab yang nyata. Sesuatu yang kita percayai dan kita yakini, terus ingin kita tularkan apa yang kita yakinin itu karena kita anggap apa yang kita yakini itu akan membawa manfaat. Tiba-tiba orang lain malah melecehkan, malah menghinakan. Nah, tentu akan memberikan dampak. Dampaknya itulah yang Allah bilang bakhiun. Kita jadi terobsesi. Aduh, kok mereka nggak percaya ya? Kok mereka nggak beriman ya? Jadi kalau kita relevansikan, ini bisa juga terjadi dalam kehidupan sosial horizontal kita. Kita memang kerap terobsesi atas perilaku orang lain. Ya. Itulah yang disebut dengan bakhiun itu. Ketika orang mengatakan kita begini, orang mengatakan kita begitu, ya kan? Langsung diri kita ini terjadi distorsi ya. Dampaknya bisa sedih, dampaknya itu. Dampak dari bakhiun itu bisa sedih, bisa gundah, bisa galau, bahkan tidak sedikit yang menjadi gila. Tidak sedikit. Begitu mati-matiannya kita membuktikan pada orang lain bahwa kita ini orang baik. Kita ini tidak jahat. Kita ini tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, inilah yang Allah ingin ajarkan kepada kita dan Allah itu tahu. Allah tahu bagaimana fenomena yang terjadi pada diri kita. Allah tahu kita itu telah mengalami obsesi secara eksistensial, dampak dari tanggapan manusia lain. Ya, jadi ini jelas sekali bermainnya dalam lingkup sosial horizontal. Allah tahu itu, makanya Allah katakan di sini, ya bisa jadi dan pasti terjadi obsesif yang mendalam dalam dirimu karena ketidakberimanan mereka. Nah, itu. Nah, ini
lah yang ingin Allah luruskan. Yang ingin Allah luruskan. Jangan sampai diri kita itu terobsesi hanya gara-gara perilaku, hanya gara-gara respon orang lain yang tidak positif dalam diri kita. Yang harus kita yakini adalah apa yang ada pada diri kita dan apa yang kita perbuat adalah merupakan hal yang positif. Jadi tidak perlu terobsesi oleh pengakuan, oleh komplimentasi maupun apresiasi dari orang lain. Yang penting kita harus percaya apa yang kita sampaikan, apa yang ada pada diri kita ini adalah sesuatu yang baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.